Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky M. Ridwan dari Universitas Juanda Bogor. Dalam video ini, saya akan sedikit memaparkan tentang teknologi fermentasi dalam pembuatan MSG atau monosodium glutamat. MSG atau monosodium glutamat merupakan garam natrium yang berasal dari asam glutamat, di mana asam glutamat ini merupakan salah satu asam amino. MGC ini umumnya digunakan sebagai BTP atau bahan tambahan pangan untuk menambah cita rasa atau sebagai penguat rasa yang menghasilkan rasa gurih atau umami pada masakan ataupun makanan yang kita makan. Namun, dalam penggunaannya, emisi ini dibatasi, yaitu hanya 10 mg MSG per kilogram berat badan kita. Jadi, harus dibatasi dalam penggunaannya. MSG atau monosodium glutamat dihasilkan dari asam glutamat yang merupakan asam amino. Asam glutamat ini dihasilkan dengan proses fermentasi. Proses fermentasi merupakan proses katabolisme di mana substrat dipecah sehingga menghasilkan produk dengan bantuan mikroorganisme. Dalam hal ini, produk yang diinginkan adalah asam glutamat. Pada proses fermentasi ini, ada dua elemen penting yang harus ada pada proses fermentasi, yaitu substrat atau media yang merupakan sumber nutrisi bagi mikroba atau mikroorganisme, dan mikrobanya itu sendiri yang mengubah media atau substrat tadi menjadi produk melalui proses fermentasi. Sebelumnya telah disebutkan bahwa proses fermentasi dipengaruhi oleh dua elemen penting, yaitu substrat dan mikroba. Lalu, dalam fermentasi asam lemak glutamat ini, substrat dan mikroba apa yang digunakan? Substrat yang digunakan dalam fermentasi asam glutamat ini adalah tetes tebu atau can molase ditambah dengan komponen media fermentasi lain. Dalam substrat sendiri, harus ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu unsur karbon, sumber energi, nitrogen, vitamin, mineral, dan oksigen bila fermentasi aerobik. Kemudian, mikroba yang digunakan dalam fermentasi ini adalah Corynebacterium glutamicum. Bakteri ini merupakan bakteri tanah berbentuk batang dan non-motil dengan pertumbuhan optimalnya pada suhu 35 derajat Celcius dan maksimal dapat bertahan pada suhu 40 derajat Celcius pada pH 7-8. Setelah substrat dan mikroba telah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah proses fermentasi. Dalam pembuatan MSG ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah persiapan media. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan adaptasi kultur, di mana kultur dikultivasi pada jar dengan suhu 31 sampai 32,5 derajat Celcius dengan pH 6,9 sampai 7,2. Lalu dilanjutkan tahapan perbanyakan koloni dalam tangki pilot dengan suhu dan pH yang sama selama 24 jam. Kemudian dilanjutkan tahapan fermentasi pada fermentor dengan suhu 31 sampai 32 derajat Celcius dengan pH 6,9 sampai 7,2 selama 35 sampai 40 jam. Setelah asam glutamat diproduksi, barulah ke tahap penjernihan dan penyaringan untuk selanjutnya dikristalisasi. Lalu, hal yang perlu diperhatikan dalam teknologi fermentasi asam glutamat ini adalah: pertama, pengontrolan suhu dan pH dari tahap adaptasi kultur sampai dengan proses fermentasi. Yang kedua adalah fase pertumbuhan mikroba penghasil produk, di mana asam glutamat ini merupakan produk metabolit primer sehingga fase produksinya terjadi pada fase log. Yang ketiga adalah sterilisasi peralatan yang digunakan. Ini bertujuan agar tidak tumbuh bakteri lain yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah konsentrasi biotin atau vitamin B7 yang merupakan sumber nutrisi bagi mikroba. Titik kritis konsentrasi biotin pada fermentasi asam glutamat ini sebesar 0,5 gram per liter.
Jika konsentrasi biotin lebih tinggi, dapat menyebabkan tingginya fosfolipid, sehingga tidak dapat mengereksikan asam glutamat. Dan jika konsentrasi biotinnya lebih rendah, kurang dari 0,5 gram per liter, mengakibatkan kerusakan membran sel, sehingga fermentasi dan hasil produk tidak maksimal. Nah, itulah pemaparan tentang teknologi fermentasi asam glutamat dalam pembuatan MSG atau monosodium glutamat. Terima kasih ya telah menonton. Thank you for watching. Bye-bye.